Selama ini gue selalu beranggapan kalau misalnya kalian mau cari tablet terbaik tuh haruslah belinya iPad Pro. Tapi pendapat itu langsung berubah setelah gue nyobain ini dia, Galaxy Tab S7. Kira-kira apa aja alasannya? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Kalau misalnya kita ngelihat tablet yang harganya udah premium kayak gini, yang udah di atas 10 juta, haruslah kita ngelihatnya bukan sebagai media consumption aja, tapi udah harus secara keseluruhan dari tablet ini sendiri. Dari fungsinya, bisa buat productivity, atau ya banyak lah macam-macam. Kita mulai dulu dari build quality-nya. Jadi di build quality-nya si tablet Tab S7 ini udah terasa sangat premium ya. Ini bener-bener, apa ya ngomongnya, mewah sih ya, pinggirnya kotak gini, ada. Terus dia lapisannya aluminium tapi udah kayak brush metal gitu, ada teksturnya. Terus juga dia punya bezel udah tipis, layarnya di bagian belakang ada kamera, di bawahnya ini ada magnet yang buat ditempelin S Pen, terus ada tombol power di samping sekaligus buat jadi fingerprint reader ya. Ini lumayan asik sih, jadi nggak bakalan miss. Terus ada volume rocker di bawahnya, terus ada SIM card tray dan juga masih bisa tambah micro SD. Terus kalau buat di bagian bawahnya sendiri ini ngecasnya pakai USB-C dan juga ada 2 speaker. Di atasnya juga ada 2 speaker. Jadi total di sini ada 4 speaker. Kalau di kirinya ini ada magnet-magnet buat sambungan dengan nanti ada aksesoris keyboard tambahannya. Itu akan kita bicarain lebih lanjut. Sekarang gue mau ngomongin kalau Galaxy Tab S7 ini sebagai media consumption dulu ya. Jadi layarnya ini udah screen-nya tipis, terus sekarang yang lucu posisi kamera selfie-nya berubah jadi agak ke tengah. Jadi kalau kalian lihat bentuknya tuh kayak dipaksa kita suruh pakai horizontal kalau mau lihat bentuk tablet aslinya ini. Tapi nggak masalah mau dipegang vertikal pun, ini kameranya buat face unlock tetap berjalan dengan lancar. Terus jadi layarnya ini udah dukung 120 Hz buat refresh rate-nya, dengan sekarang resolusinya itu dia 1600 x 2560, itu mungkin Quad HD ya. Kalau misalnya kalian bisa buka konten di YouTube itu sampai 1440 pada kebuka semua kok nggak ada masalah. Nah, gue di sini coba pakai video 4K-nya, nonton dari YouTube 4K Nature gitu, itu tajem banget, gambarnya gila sih, brightness-nya juga mantap, terus juga udah HDR10, detailnya asik banget. Walaupun layarnya sini masih IPS ya, karena yang di S7 biasa ini gua belum si Samsung belum pakai yang AMOLED, tapi nggak ada masalah, LCD IPS ya udah bagus sekali, warnanya vividnya juga ya, pokoknya udah top notch lah. Pokoknya buat brightness-nya juga udah asik buat dilihat di outdoor. Terus kalau misalnya kalian mau sekalian tambah mantap lagi, ini kalau mau dengerin suaranya pun speakernya tadi di 2 kiri dan 2 kanan ini udah kuat speaker ya, jadi suaranya kencang dan jernih banget. Ini bikin hebohnya karena si X3 ini adalah mid range killer. Kira-kira sebagus apa? Langsung aja di Sistera Gadget Review. Mungkin kalau ngomongin 120 Hz refresh rate itu kedengarannya kayak gimmick-gimmick aja ya, karena emang di handphone beberapa udah ada dan sebagian orang nggak bisa berasain perbedaannya. Tapi di layar segede gini atau di iPad Pro 120 Hz itu berasa banget, bener-bener bikin scrolling itu makin smooth gitu, sampai kalian akan berasa aneh gitu, gerakannya licin banget. Dan juga apalagi di tablet ini udah bawaannya udah dapet si S Pen ya. Ini udah dapat S Pen bawaannya, ini jadi latensinya makin berasa kayak nulisnya kayak apa ya, makin real sih, kayak di kertas, karena real time banget gitu. Di Tab S7 ini dia punya latensi sekarang 26 millisecond. Memang yang di Tab S7 Plus itu lebih kencang lagi sampai 9 millisecond, tapi ini juga udah berasa sangat-sangat smooth dan bener-bener bikin experience kalian buat nulis-nulis pakai pen ini asik banget. Terus di Tab S7 ini juga sekarang yang baru, jadi kalian bisa ngecas si S Pen-nya ini tempel di belakang. Ini jadinya udah magnet di belakang bodinya, sekaligus ngecas dia Bluetooth ya, karena emang di sini dukung air gesture juga S Pen-nya, jadi harus dicas pakai Bluetooth gitu. Nah, di sini yang menurut gua tambah keren itu kalau kalian ambil si Tab S7 ini bareng dengan si casing bawaannya ini. Jadi kalian misalnya pasang casingnya itu, jadinya ini udah cover belakangnya sekaligus ada stand ya. Di sini asik banget nih. Kalian jadi lihat di sini bisa tempat taruh bolpennya. Dia kayak langsung di cover gitu. Aman, jadi pennya nggak bakal jatuh. Udah magnet, ada bungkusnya lagi. Terus di bawahnya ini kalian bisa tarik langsung jadi stand. Nah, ini menurut gua asik banget. Terus kita tinggal sambungin lagi sama Bluetooth keyboardnya. Sini tinggal ditambahin lagi Bluetooth keyboardnya. Jadi langsung
Casingnya udah sama keyboard dan ada pen udah. Ini menurut gue sangat-sangat keren ya, revolusioner sih ini. Jadi mantep aja gitu dengan setipis ini ya, masih oke lah dipegang satu tangan kayak gini. Udah lengkap, ada keyboard, trackpad, dan S Pen. Asik sih. Nah ini gue mau coba ngomongin sedikit tentang keyboardnya ya. Keyboardnya di sini huruf-hurufnya sih, tombol-tombolnya udah enak banget, kliki-kliki empuk gitu. Terus juga responsif banget. Cuma sayangnya dia belum ada backlight ya. Jadi emang buat harganya yang udah lumayan gitu kalau kalian beli sendiri, sayang aja belum ada backlightingnya gitu. Terus di sini dia udah ada trackpadnya pun licin, asik gitu. Udah support multi finger gesture juga, jadinya udah responsif banget lah buat dipakai ini. Terus yang gua sayangin di sini sih memang gimana pun juga karena ini tablet ya. Terus ini pakai cover gini kan, jadi dia kayak apa ya, hotel-hotel gitu loh. Kayak goyang-goyang gitu, kalau kita pegang nggak mantep gitu. Kalau kalian mau pangku sambil duduk gitu nggak pakai meja, kayak berasa aneh aja goyang-goyang. Kalau misalnya kalian taruh di meja sih, ini udah bagus banget. Tinggal dibuka standnya, ngetik keyboardnya, tambahin mouse lagi, makin mantap. Selanjutnya gue mau ngomongin kenapa si Galaxy Tab S7 ini menurut gue lebih bagus daripada iPad ya. Jadi ini gara-gara ada yang namanya Samsung DeX di OS-nya. Samsung DeX itu kalau buat yang belum tahu itu bukan barang baru sebenarnya, itu dimana bikin tampilan handphone atau tablet kalian jadi model desktop. Nah, biasanya kan kalau kalian mau rubah jadi model desktop gitu kan kalian butuh keyboard sendiri dan mouse sendiri, kan nggak mungkin kita bawa-bawa kayak gitu kemana-mana. Dengan si Tab S7 ini, dengan pecah satu tombol di keyboardnya, itu langsung berubah jadi productivity mode, jadi desktop mode. Ini yang menurut gue lebih bagus daripada iPad. Kalau di iPad itu kan buat nonton film udah enak buat tablet mode, tapi kalau misalnya kalian mau buat kerja bener-bener productivity, kalian harus resize window, itu split screen-nya itu masih nggak enak karena iPad OS. Kalian kalau mau lebih enak pasti harus ambil yang si Mac OS-nya. Itu juga dengan yang namanya Microsoft Surface. Microsoft Surface juga tampilannya udah Windows, itu enak buat kerja, tapi buat media consumption dipakai dua tangan, buat tap-tap itu bukan yang terbagus. Jadinya di sini pakai Android dengan ada Samsung DeX ini menurut gue menjawab dua-duanya. Kalau misalnya kalian mau enak biasa tanpa pakai mouse atau resize window, tablet mode tinggal tap-tap, enak nonton film. Kalau mau kerja lebih ribet, mau multitasking, cek Samsung DeX mode, tambahin mouse lagi, makin mantap. Kalian bisa split screen-nya, atur sendiri Windows-nya mau ukuran berapapun. Selanjutnya kita ngomongin performance-nya. Performance-nya ini udah pakai Snapdragon paling mentok ya. Ini udah 865 Plus Snapdragon-nya dipadukan dengan RAM 6GB dan 128GB buat internalnya. Dan ini udah spek paling mentok buat yang ada chipset sampai sekarang. Ini bahkan lebih kenceng daripada Note 20 Ultra yang ada di Indonesia karena masih pakai Exynos. Jadi di sini buat ngapain aja udah itu kenceng banget. Emang udah nggak bakal ada masalah lah, mau buka game seberat apapun, mau multitasking, mau buat kerja, productivity, pokoknya mau browsing sosmed semua udah libas, gampang banget. Di sini yang gue mau ngomongin mungkin lebih ke baterainya ya. Baterainya sendiri di sini yang kata S7 biasa ini 8000 mAh, nggak segede yang S7 Plus. Tapi karena layar yang lebih kecil, gue dapetin di sini screen on time itu di sekitar 9 sampai 10 jam. Memang agak susah sih mengatur bener-bener mastiin ini screen on time-nya sebenarnya berapa jam, karena gue nggak non-stop nyalain ya. Dan tablet ini kan nggak dipakai non-stop, jadi gue ngecas ini sih bisa 2 hari 3 hari sekali. Ini sampai sekarang aja masih 20% gitu, nggak dicas lagi. Dan kalau misalnya sampai udah lowbat tuh kalian tinggal colokin chargernya. Ini support sampai 45 watt buat fast chargingnya, cuma charger bawaannya dapetnya 15 watt aja. Jadi kalian harus beli charger itu terpisah. Ya kalau dicolok 15 watt apa-apa, tinggal tidur juga penuh sebenarnya. Terus kalau kita ngomongin apa lagi ya? Kameranya ya. Aku bingung deh ngomongin kameranya apa. Ya pokoknya adalah kamera gitu, dia 13 megapiksel buat biasa dan 5 megapiksel ultra wide. Bisa buat ngerekam video, gambar, terus juga kalau buat gambar depannya, kamera depannya 5 megapiksel buat selfie. 8 megapiksel sorry. Ya pokoknya asal ada aja lah buat zoom video call. Gua nggak terlalu bisa bahas video kamera dengan tablet karena emang gua nggak pernah foto kayak gini ya. Selanjutnya kita ke bagian dimana menurut banyak orang mungkin ini kekurangannya dari si tablet ini, yaitu OS-nya. Jadi karena dia merupakan Android OS, itu memang selama ini tablet Android itu nggak begitu populer, makanya developer app itu banyak kan bikinnya semua di iPad kalau buat aplikasi desainer kreatif ya, berprofesional gitu. Ini jadi banyak aplikasi yang eksklusif di iPad, seperti buat edit video itu kalau gue pakai LumaFusion tuh cuma ada di iPad. Terus juga ada namanya Procreate buat desainer juga. Nah itu semua aplikasi eksklusif di iPad dan masih banyak lagi. Kalau kalian emang udah terbiasa dengan app itu, nggak bisa pakai di Android karena emang nggak ada gitu.
Di Android sendiri pun bukannya kalah segala-galanya, dia di sini Type S7 ada aplikasi eksklusif namanya Clip Studio buat ngedesain-desain gambar, itu juga lumayan bagus dan udah support S Pen juga. Tapi yang gue bilang di sini karena ini OS-nya Android, kenapa gue lebih seneng karena support yang namanya APK. Jadi kalian tinggal install aplikasi itu gampang, nggak usah istilah jailbreak, kalian ngerti lah, install APK nggak harus dari Play Store. Kayak macamnya gue suka baca komik dari aplikasi namanya Tachiyomi, itu kalian tinggal download APK buat baca manga. Itu cuma ada di Android, di iPad nggak ada, di Windows pun nggak ada gitu. Jadi ini salah satu aplikasi yang bikin pemilik pemilik Type S7 ini beli. Terus juga dia kan lebih gampang kalau misalnya gue suka baca majalah, transfernya juga dari handphone, gue punya PC itu Windows, transfer filenya tinggal colok, pindahin PDF, gue baca majalah di sini tuh gampang banget. Beda dengan iPad kalau harus transfernya ngejelimet, nah apalagi gue nggak punya pakai Mac gitu. Jadinya di sini menurut gue buat aplikasi plus minus kali, tergantung kalian butuh aplikasinya adanya di OS mana. Nah kalau yang bener-bener kalah itu mungkin kalau kita ngomong bicarain si software update. Jadi buat Android itu biasanya software update cuma sampai 2 tahun, dan Samsung kalau hoki kalian bisa dapat sampai 3 tahun. Kadang-kadang flagshipnya Samsung sekarang dibilang mau 3 tahun gitu, tapi kan ya nggak tahu, bisa berubah. Nah kalau si Apple itu iPad Pro udah pasti dia kasih software update sampai 5 tahun. Jadi software update udah pasti kalah buat Android. Nah sekarang kesimpulannya gimana nih? Jadi bener gak tablet ini sebagus itu? Menurut gua sih emang tablet Android Type S7 ini merupakan tablet terbaik yang pernah gua pakai sih sampai saat ini. Karena gua tadinya orang yang skeptis ya, nganggapnya iPad tuh lebih smooth lah pasti. Nggak mungkin Android bisa se-smooth itu. Tapi bener-bener kaget sih abis nyobain Type S7 ini. Gila, ini smoothnya udah gak kalah sih. Udah ngomongnya apa ya, battery smooth kayak butter. Mulus banget pokoknya. Dan gue emang jujur pribadi lebih suka OS Android jadi dibanding iOS ya. Tadi gue udah bilang karena aplikasinya itu gue lebih kepake di Android. Kita Indonesia lebih pakai Android gitu. Jadi menurut gue ini murni tablet terbaik yang ada sampai saat ini. Tapi kalau misalnya kalian bicara mengenai harganya nih, harganya ini sendiri kan sekarang di 11 jutaan. Ini di bawah 12 juta, kalian bisa cari-cari. Itu mendingan beli ini atau laptop. Nah ini kembali pertanyaan yang mungkin gak ada habisnya ya. Kalau kalian emang cuma bicara sebagai tablet media consumption, kalian mau pakai tablet yang udah terbaik dan gak mau ada lag, itu udah spek mentok, ini udah gak salah, beli aja, udah bener-bener bagus banget. Tapi kalau misalnya kalian mau sebagai productivity, ini memang tadi gue bilang ada hybrid mode-nya, bisa jadi sebagai PC ya, bisa jadi Samsung DeX itu ngebantu kalian productivity. Tapi ya itu, ini bukan Windows aplikasinya. Kalau kalian buat kerja kan pasti lebih membutuhkan OS-nya Windows. Tapi kalau kalian bicara harga segitu, ini dapat spek mentok nih 11 jutaan. Kalau kalian beli Windows itu harga 11 jutaan cuma dapat spek laptop yang biasa-biasa aja, medium, belum sampai mentok. Tapi emang itu bisa buat kerja productivity lebih sempurna lagi. Jadi emang buat kerja ya ini menjembatani antara itu dua. Kalian pikir sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian, kira-kira maunya beli tablet Android atau laptop Windows. Pokoknya kalau buat tablet ini udah the best gitu aja. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Gua Agus, this is Gadget Review. See you next time.